Ya, jadi hasilnya apa? Jadi berdasarkan seleksi pertama saja ya, sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Nah, ini mohon tepuk tangannya untuk 100.000 Bapak Ibu yang sudah lolos. Mereka sudah berjuang luar biasa, dan kita ingin patut juga menyelamati mereka karena mereka sudah berhasil. Ini baru ronde pertama lagi, belum ronde ketiga, belum tahun depan. Jadi dari 326.000 formasi yang terisi pelamarnya Bapak Ibu, 30% itu terisi. Ya, dari 30% itu terisi. Ya, jadi saat ini yang 100.000 itu mewakili 30% dari 326.000 formasi yang ada pelamarnya. Sayangnya ada formasi sisanya tadi yang 170-180.000 yang tidak ada pelamarnya. Nah, itu yang harus kita usahakan bersama. Ya, berarti 100.000 di tahap 1 pun ronde pertama ini 100.000 akan diangkat, dan lebih banyak lagi yang akan diangkat setelah ujian seleksi kedua dan ketiga. Alasannya banyak, mereka akan banyak yang lebih pastinya tentunya sudah mengetahui tes yang pertama, tes kedua biasanya angkanya meningkat, kedua formasinya akan lebih banyak ya, karena banyak daerah yang akan kita yakinkan ya secara paralel, dan ketiga juga optimalisasi yang akan dilakukan GPK untuk memastikan daerah-daerah yang kosong itu ada demand-nya. Ya, tapi kita belum bisa, ini hanya rekap awal. Pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama dilakukan beberapa hari ke depan ini. Nah, Kemendikbudristek saat ini mendengarkan aspirasi masyarakat yang sedang memperjuangkan afirmasi tambahan, ya, baik untuk daerah-daerah yang kekurangan guru atau untuk yang usia di atas 50 tahun. Ini kami sangat mendengarkan, dan ini menjadi kami sama dengan Komisi 10. Kami di dalam Pansel juga akan terus memperjuangkan, ya, dalam bentuk afirmasi, ya, tentunya. Tapi ini bukan keputusan Kemendikbudristek. Masyarakat juga harus mengerti ini keputusan berbagai macam pihak di dalam panitia seleksi. Jadi harus ada konsensus, harus ada kesepakatan. Kami juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ada dua opini yang dua-duanya valid. Satu opini di mana kita harus benar-benar mengapresiasi pengabdian daripada guru-guru honorer kita, dan untuk segmen-segmen tertentu memberikan afirmasi yang layak. Dan di satu sisi ada juga banyak sekali pakar-pakar pendidikan yang merasa kita juga harus menjaga integrasi daripada proses seleksi menjadi guru kita, dan itu tidak ingin dikorbankan, ya, tidak ingin dikorbankan untuk kualitas anak-anak pembelajaran anak-anak kita. Jadi ini dua hal yang harus kita pikirkan secara seimbang Bapak Ibu, tidak bisa satu pihak saja. Tapi saya mau menekankan secara eksplisit bahwa aspirasi Komisi 10 dan Kemendikbud ya adalah sama. Kita menginginkan, sudah menunjukkan kami sudah mengeluarkan afirmasi sebelumnya dan berhasil memperjuangkannya, dan kami akan terus memperjuangkan dengan Panselnas untuk bisa menangkap atau mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa mengorbankan integritas daripada tes seleksi ini, dan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan anak-anak kita. Saya rasa itu, jadi mohon doa restu. Sekarang kita sedang dalam proses diskusi dengan Panselnas, kita lihat hasilnya, dan insya Allah perjuangan kita akan bersama, akan dijawab. Ini adalah lini masa perjuangan kita untuk guru honorer, yang mulai dari bulan November 2020, ini sudah bergerak. 6 bulan dari itu kita mulai merencanakan rencana besar kita untuk menjawab masalah guru honorer kita. Bulan November-Desember 2020 terjadi rekonsiliasi formasi antara Kemdikbud, Pan-RB, BKN, dan BKD, dan juga Dinas-Dinas Pendidikan. Dan di bulan Januari kami mengeluarkan Kemendikbud tentang kualifikasi P3K. Dari bulan Februari tahun ini, materi pembelajaran sudah didistribusikan, modul-modul pembelajaran. Dan di bulan Maret
akhirnya kita mendapatkan formasi final dari Kemenpan RB, ya. Dan barulah bulan Juli kemarin kita melaksanakan pendaftaran yang cukup historis, belum pernah terjadi sebesar ini pendaftaran guru honorer untuk mengikuti tes seleksi. Dan di bulan September kita mulailah ujian seleksi kesempatan pertama, nanti di bulan Oktober ujian seleksi kesempatan kedua, dan di bulan Desember ujian seleksi kesempatan ketiga. Tiga kesempatan ini bukan total dari semua kesempatan yang ada, tentunya tahun depan pun akan ada, karena kita akan memastikan bahwa setiap guru honorer mendapatkan minimum, mendapatkan kesempatan maksimum 3 kali untuk bisa melaksanakan tes ini. Makanya ini adalah yang baru, yang pertama saja kita laksanakan. Dan ini kira-kira daftarnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk serius dalam merekrut guru P3K dan juga diimbangi dengan jaminan kualitas berdasarkan ujian seleksi. Ya, kita tidak akan mungkin bisa sampai sejauh ini dalam melaksanakan formasi, aman anggaran dari pusat kalau tidak ada jaminan kualitas dari ujian seleksi tersebut. Halaman berikut. Walaupun kami dan saya pun secara pribadi telah turun ke berbagai macam daerah, berbicara dengan berbagai macam Pemda untuk menjaminkan bahwa anggarannya itu akan diamankan oleh pusat, tapi tetap saja 36 pemerintah daerah masih belum mengajukan formasi guru P3K untuk tahun ini. Ini adalah 36 Pemda, banyak sekali dari provinsi-provinsi di luar Jawa, Sumatera Utara, Jambi, ya, beberapa di Kalimantan dan Sulawesi, Papua, Bengkulu, dan Maluku. Ini yang tidak mengajukan formasi. Tentunya, dan Mas Iwan tolong koreksi saya, tapi sekarang kita sedang melakukan ronde kedua formasi. Dan masing-masing daerah ini yang tidak mengajukan formasi, daerah ini tentu meyakinkan mereka bahwa anggarannya aman, ya, dan tidak perlu khawatir untuk teman-teman. Kita harus, semua yang mengajukan formasi juga masih harus melalui tes seleksi gitu. Jadinya belum tentu semuanya juga yang akan lolos seleksi. Jadi kami akan mengunjungi satu persatu. Mohon izin, nomor 4 itu Sumatera Barat, bukan Sumatera Utara. Iya, sama Sumatera Barat. Pasaman. Oh ya, ada koreksi. Mohon maaf, koreksi. Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Terima kasih Pak. Jadi ini menjadi target kita untuk memastikan daerah-daerah ini mengajukan formasi yang sekarang lagi dikumpulkan untuk tahun depan. Berikut. Namun kabar gembiranya adalah ini tahun yang rekor historis di Indonesia, 906.000 menjadi formasi terbesar untuk perekrutan guru ASN dalam tahun-tahun terakhir ini. Belum pernah terjadi. Dan ini adalah momen yang sangat historis karena perbedaannya adalah semua guru honorer bisa mengambil seleksi. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Dan guru yang mengajar di daerah-daerah yang tanpa formasi, itu mereka boleh mendaftar di daerah lain. Mereka diberikan kesempatan untuk mendaftar di daerah-daerah lain. Dan tentunya kita akan mengejar formasi. Jadi bahkan untuk guru-guru yang sudah ada di daerah yang tidak ada formasi, kita harapkan mereka akan bisa mendapatkan formasi tersebut di daerahnya masing-masing untuk tahun berikutnya. Masalah kita harus meyakinkan Pemdanya juga. Dan guru-guru yang melewati passing grade, yang lolos seleksi tahun ini, tapi tidak mendapatkan formasi, inilah mereka itu dapat menggunakan nilai hasil tes tahun sebelumnya. Jadi kalau mereka nggak mau mengambil tes lagi, sudah percaya diri dengan skor tesnya, tes itu yang akan valid untuk tahun depan di mana harapannya formasinya sudah terbuka. Jadi ini banyak sekali kesempatan, gitu. Banyak sekali ronde-ronde dan kesempatan dan fleksibilitas yang diberikan guru honorer, yang bahkan kalau mereka sudah lolos tes seleksi, ronde pertama, mereka skor itu bisa mereka gunakan untuk pemilihan di tahun berikutnya dan harapannya daerah mereka pada saat itu sudah ada formasinya. Tetapi kalau mereka ingin lebih ambisius, ya benar ya Mas Iwan, kalau mereka ingin lebih ambisius dan mengambil tesnya lagi untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi, boleh juga.
Ya, jadi kalau mereka ingin mencapai tes yang lebih tinggi sehingga ranking mereka juga semakin tinggi, itu juga diperbolehkan. Jadi benar-benar diberikan kemerdekaan. Kalau ada yang sangat ambisius dan ingin mendapatkan skor yang lebih tinggi, boleh mengambil lagi, tidak dibatasi. Ya, bisa sampai 3 kali. Berikut. Nah, ini beberapa angka-angka ya. Jadi dari 506.000 formasi, ya, hanya sekitar 326.000 yang mendapatkan pelamar. Ya, walaupun formasinya sudah terbuka, tapi nggak semuanya melamar kepada posisi-posisi tersebut. Ya, jadi kita punya total yang terregistrasi yang melamar itu ada 925.000, melakukan ujian seleksi pertama, ya, posisi 608.000 guru yang bisa mengikuti ujian seleksi pertama, ya, dari yang diperbolehkan mengambil tes seleksi itu bisa dan melaksanakan tes tersebut. Itu statistik yang cukup luar biasa untuk pertama kali kita melakukan tes ini se-Nusantara ya. Nanti kita tunjukkan skalanya. Lalu dari 586.000 tersebut, nah formasi yang itu 326.000 dan ada formasi kosong sebesar sekitar hampir 180.000. Nah, formasi kosong ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil. Nah, ini kita baru mendapatkan datanya. Ini sangat penting sebenarnya bahwa ada data formasi yang kosong ini, contohnya di daerah Nias Utara, Halmahera, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, Halmahera, Maluku, ya. Jadi banyak dari area-area ini yang membuka formasi tapi tidak mendapatkan pelamar. Jadi ini tentunya jadi PR kita, bagaimana kita akan memastikan bahwa lebih banyak guru yang berminat untuk mengisi kekosongan-kekosongan di daerah-daerah yang terpencil ini. Ya, kita lihat variasinya dari setiap daerah sangat besar ini yang mengisi formasi. Itu yang chart di sebelah kanan itu, di mana yang biru itu yang formasi yang terisi ya, dan yang merah itu formasi yang sisa. Berikut. Ya. Ini adalah proses di tahun 2021. Seperti kita tahu ada 4 segmen ya, ada 4 segmen, ada guru honorer sekolah negeri yang terbesar, honorer THK 2, yang segmen ketiga adalah guru honorer yang dari sekolah swasta ya, pelamar yang dari swasta, dan juga keempat adalah lulusan PPG. Untuk ujian pertama seperti kita tahu ini hanya eksklusif untuk guru honorer sekolah negeri dan honorer TK 2 ya. Tapi kalau mereka misalnya tidak lulus di ujian pertama, mereka bisa masuk langsung di ujian kedua. Ya, di mana mereka akan bergabung tapi dengan 2 grup lain, guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG ya. Dan yang penting di sini adalah guru honorer THK 2 dan guru honorer sekolah swasta itu di ujian kedua hanya dapat melamar di 1 kewenangan ya, untuk memastikan bahwa memang dari daerah domisilinya, dan untuk peserta yang lulusan PPG mereka itu melamar sesuai domisilinya. Untuk pilihan lalu setelah itu ya, misalnya tidak lulus di ujian kedua, bisa ke ujian ketiga, dan di ronde ketiga ini seluruh peserta dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi. Ya, jadi mereka benar-benar bebas untuk memilih lintas daerah. Dan setelah itu pun setelah ujian ketiga kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadinya ini ada banyak tahap-tahapnya Bapak Ibu, di mana kita akan terus mencoba mengisi kekosongan ini. Ya, ini baru tahap 1. Ya. Belum sampai tahap 3. Tahun depannya akan ada lagi, proses lagi, gitu. Jadi apa hasilnya? Tahap pertama dari tahun pertama kita melakukan ini, apa hasilnya? Berikut.